Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022. Wow, tanggal cantik ya, 2222 ya. Hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, hampir jam 11 pagi. Waktu Indonesia Barat. Oke, saya kasih nomor handphone saya dulu ya. Siapa tahu Anda mau hubungi saya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya ya. 087873406915. Saya ulang sekali lagi ya. 087873406915. Judul video hari ini judulnya adalah Mampukah saya ulang lagi ya. Judul video kali ini adalah Mampukah negara Indonesia membayar hutangnya secara lunas 100%. Video ini nanti saya masukkan ke playlistnya Oilogika ya. Oke. Mampukah Indonesia membayar hutangnya secara lunas? Kalau pakai cara biasa, jujur tidak bisa. Mungkin Indonesia bisa mencicil dalam arti kayak Pak Jokowi 8 tahun dia memerintah, kan tahun 2024 kan Pak Jokowi Oktober ya sudah nggak berkuasa lagi ya. Itu kalau nggak salah Pak Jokowi mampu mencicil sekitar 7 miliar dolar USA, dolar Amerika ya. 7 miliar dolar Amerika sampai 10 miliar dolar Amerika. Itu mencicil ya. Tapi sekali lagi melunaskan itu kalau cara biasa, jujur saya pesimis ya. Karena kenapa? Karena hutang Indonesia itu selama ini dipakai untuk konsumsi. Seperti bayar gaji pegawai negeri sipil, bayar gaji pejabat, bayar gaji polisi Republik Indonesia, bayar gaji buat Tentara Nasional Indonesia, bayar buat dana pendidikan, bayar buat dana kesehatan, buat perbaikan jalan, buat bikin pelabuhan, bikin jalan raya, bikin jalan tol, bikin bendungan, dan semuanya. Dan itu memang masuk ke kategori buat konsumsi. Itu semua ya. Maksudnya ya memang buat biaya itu memang mesti ada buat konsumsi. Sedangkan yang saya lihat, yang saya pantau, Indonesia berhutang tidak ada untuk produksi. Coba mari berpikir sejenak. Ada nggak Indonesia berhutang khusus buat membuka lahan pertanian? Kayaknya nggak ada deh. Atau Indonesia berhutang khusus buat dana penelitian dan pembangunan kilang minyak bumi dan gas alam. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Kalau buat subsidi minyak bumi pasti ada. Subsidi bensin dan solar itu ada. Dan itu semua kalau konsumsi kan terus selalu ada konsumsi dan itu memang wajib. Ya kan setiap negara pasti ada konsumsinya buat dana konsumsinya ya. Buat bayar ini, bayar itu memang ada, mesti wajib. Kalau nggak ada, negara bayar bagaimana? Nah, bagaimana cara bayar ke polisi, bagaimana bayar ke tentara, bagaimana buat gaji karyawan pegawai negeri sipil, PNS, pegawai negeri sipil ya, PNS ya, terus bagaimana buat dana pendidikan. Jadi maka ada setiap anggaran, tapi anggarannya itu yang saya lihat Indonesia itu buat konsumsi bukan buat produksi. Oke, buat Anda yang baru pertama kali, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya lahir tahun 1976 di Provinsi Jakarta, Indonesia. Oke, saya lahir di kota Jakarta, Provinsi Indonesia, Provinsi Jakarta di wilayah negara Indonesia, di Provinsi Jakarta.
tahun 1976, itu saat waktu Presiden Soeharto berkuasa. Tuhan memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Anda lihat aja di Facebooknya Wang Sugito ya. Saya sering meramal kok di Facebooknya Wang Sugito. Dan Tuhan memberi saya kemampuan khusus mendeteksi, menerawang letak posisi sumber minyak bumi. Buat Anda baru pertama kali melihat akun YouTube Hadi Siantar, saya sarankan Anda cari playlist Indigo. Nah, Anda cari itu yang videonya asal muasal, karena kalau saya jelaskan sekali lagi itu akan sangat panjang, itu tidak bisa ya saya jelaskan. Anda lihat aja di videonya asal muasal, di playlistnya Oilogika ya, di akun YouTube Hadi Siantar. Oke. Khusus negara Indonesia, saya berhasil menerawang sekitar 500.000 titik letak posisi sumber minyak bumi dan gas alam yang belum digarap. Perkiraan saya Indonesia itu ada sekitar 5 juta titik lokasi potensi sumber minyak bumi atau gas alam yang belum digarap. Indonesia baru berhasil ya sekitar 1.000 kilang minyak bumi ya. Itu pun 20%-nya itu juga sisa peninggalan Belanda ya, warisan dari Belanda ya. Berarti sebenarnya Indonesia itu hanya mampu dari sejak tahun 1945 sampai sekarang itu hanya mampu mendirikan 800 kilang minyak bumi. Masih sangat sedikit. Dan itu pun 60%-nya punya pemerintah negara Indonesia, 40%-nya punya swasta lokal maupun swasta asing ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, mampukah Indonesia melunasi hutangnya secara 100%? Jawaban saya, kalau pakai cara lama tidak mampu, tapi kalau pakai cara saya mampu. Bagaimana caranya? Oke. Kalau negara mau pakai jasa saya, oh ya, ini nggak gratis ya. Sekali lagi ini nggak gratis ya, karena saya pun segala sesuatu mesti bayar ya. Nggak ada yang gratis di Indonesia. Oke. Tapi saya kasih diskon. Kalau buat swasta lokal atau swasta nasional atau swasta asing mau pakai jasa saya untuk menerawang letak sumber minyak bumi, itu saya kenakan biaya sekitar 80 miliar per satu titik. Bayar saat terbukti. Kalau nggak terbukti nggak perlu bayar. Tapi buat negara Indonesia, untuk 1.000 titik pertama, saya kasih diskon 50%. Jadi cukup Indonesia bayar 40 miliar rupiah per satu titik lokasi yang saya buka infonya, letak potensi sumber minyak bumi. Oke. Jadi gini, saat ini Indonesia dari berbagai sumber ya, saya melihat utang Indonesia itu sekitar 400 miliar dolar Amerika sampai 420 miliar dolar Amerika. Itu per Juni 2022. Dan itu utang kan selalu bertambah loh, nggak mungkin berkurang. Berkurang bisa kayak zamannya Pak Jokowi, dicicil. Berarti sampai akhir Juni 2022 itu utang Indonesia itu sekitar 400 sampai 420 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 7.000 triliun ya. Kalau dirupiahkan dengan kurs 15.000 ya. Wow, banyak juga ya. Walaupun masih, kalau itu sih dalam kategori Indonesia negara besar itu masih sedikit, tapi itu lumayan banyak ya. Lalu bagaimana pakai cara saya? Nah, begini saya kasih tahu. Mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia harus berhutang lagi. Ya, karena Indonesia kalau untuk meneliti dan membangun kilang minyak bumi baru tanpa berhutang nggak mungkin. Mesti wajib berhutang. Oke. Sekali lagi saya tidak anti hutang ya. Hutang atau utang ya? Utang sih, kita pakai bahasa yang sehari-hari aja, utang ya. Walaupun bahasa Indonesia yang benar tuh hutang ya. Oke. Pertama, Indonesia harus mengajukan pinjaman sebesar 700 miliar dolar Amerika untuk dana penelitian dan pembangunan kilang minyak bumi
atau gas alam yang baru ya. Saya fokusnya di lautan. Hitung-hitungan saya untuk bangun kilang minyak meneliti dan membangun kilang minyak bumi itu butuh dana 1 triliun ya. Butuh dana 1 triliun, mungkin 2 triliun ya. Bilanglah 2 triliun lah. Oke. Harga minyak bumi per bulan Juli 2022 itu berkisar antara 80 dolar Amerika per 1 barel sampai 100 dolar Amerika per 1 barel, karena harganya turun naik. Oke, kita pakai harga 70 dolar Amerika per 1 barel lah. Karena kenapa? Karena Indonesia saat dapat minyak bumi bayarnya pakai minyak. Saat Indonesia dapat minyak bumi lalu membangunnya, bayar hutangnya pakai minyak bumi. Contoh kata, Indonesia lobby ke Singapura. Indonesia kan ada hutang ke Singapura. Nih kita mau bayar hutangnya pakai minyak bumi. Kita kasih harga 1 barel itu 70 dolar. Saat itu harga pasarannya 80 dolar Amerika per 1 barel. Jadi masih ada selisih 10 dolar Amerika per 1 barel. Pasti Singapura mau dong. Ya udah, bayar aja pakai minyak bumi. Nah, kayak gitu cara saya. Jadi Indonesia harus wajib mengajukan dana pinjaman sekitar 700 miliar dolar Amerika buat dana penelitian dan pembangunan sumber minyak bumi. Indonesia pakai cara saya. Bilang saja ya, sampai akhir Desember 2035. Ini contoh ya, ini contoh ilustrasi lah. Contohnya bisa kata Indonesia pakai jasa saya. Bilang sampai akhir Desember 2035. Dari info saya, Indonesia berhasil membangun sekitar 1000 kilang minyak bumi. Contoh ya. Nah, sistemnya Indonesia harus pilih-pilih. Negara mana yang harus dibayar dulu hutangnya. Indonesia utangnya ke negara mana yang terbesar. Contoh kata, ternyata utang Indonesia yang terbesar ke negara Singapura. Contoh kata ya. Oke, jadi Indonesia nego ke Singapura. Nego. Singapura, utang saya kan segini. Coba saya minta data. Kamu nih, data saya segini. Contoh kata, utang Indonesia di negara Singapura tahun 2035 bilanglah Indonesia tembus utangnya sampai 200 miliar dolar Amerika lah. Contoh kata tahun 2035 Indonesia utang ke Singapura. Ini contoh ilustrasi ya. Oke. Saya maksudnya Indonesia, negara Indonesia bayar utang ke Singapura pakai minyak bumi nih. Mau nggak Singapura? Bisa kata saat itu tahun 2035 harga minyak bumi bilang kata tembus 90 dolar Amerika Serikat lah per 1 barel. Saya kasih harga 70 dolar harga minyak saya, 70 dolar Amerika per 1 barel. Jadi masih ada selisih sekitar 20 dolar Amerika per 1 barel. Wow, pasti Singapura mau dong. Ya kan, nanti kan Singapura minyak yang dari Indonesia itu minyak yang buat saat Indonesia bayar hutang ke Singapura pakai minyak. Singapura kan jual lagi kan. Nah, oke. Jadi hitungannya 200 miliar dolar Amerika dibagi 70 dolar Amerika per 1 barel itu berapa puluh juta barel ya. Kayak gitulah. Jadi 2035 bilanglah berhasil membangun, dari info saya itu 1000 kilang minyak bumi baru. Total lah bilanglah dari 1000 kilang minyak bumi itu totalnya dapat sekitar 2 miliar dari 1000 kilang minyak bumi itu total cadangannya itu ada totalnya sekitar ada sekitar 3 miliar barel total semuanya ya, dari 1000 kilang minyak bumi itu. Nah, saat Indonesia lunas ke Singapura, Indonesia bergerak lagi bayar ke Rusia. Utang Indonesia ada utang ke Rusia loh. Sebenarnya bukan utang ke Rusia secara langsung ya, utang ke Uni Soviet ya. Tapi kan Uni Sovietnya bubar, itu pemegang hak waris utamanya kan Rusia. Jadi Indonesia tanya, Rusia, utang saya berapa? Di catatan contoh kata utang Indonesia pada zamannya Uni Soviet sampai sekarang itu, sampai tahun 2035 ke Rusia, contoh kata hutangnya
ada sekitar 500 miliar. Ini contoh ilustrasi ya. 500 miliar dolar Amerika. Oke. Oh ya, Rusia pakai rubel ya. Rusia nggak pakai rubel. Oke. Bilang, oh ya pakai dolar dulu deh. Oke, nego. Misal kata saat itu harganya di tahun 2035 tetap 90 dolar Amerika per satu barel. Saya pakai minyak saya ini buat bayar hutang ini, saya hargai 70 dolar Amerika per satu barel. Rusia mau nggak? Pasti Rusia mau, kan ada selisihnya. Selisihnya itu kan Rusia bisa jual lagi kan. Oke, jadi 500 miliar dolar Amerika dibagi 70 dolar Amerika per satu barel, itu berapa ratus juta ya? Ya sekitar gitu. Jadi step by step Indonesia hutangnya lunasin dengan cara bayar pakai minyak bumi atau gas alam. Semua negara dunia butuh minyak bumi dan gas alam. Walaupun mungkin Rusia punya cadangan minyak bumi, Rusia juga masih butuh minyak bumi. Amerika juga masih butuh minyak bumi setelah Indonesia lunas hutangnya ke Singapura, Rusia, lalu bergerak lagi ke Cina. Sudah Cina bergerak lagi ke Jepang. Sudah Jepang bergerak lagi ke Amerika. Setelah itu bergerak lagi ke Korea Selatan. Setelah itu ke Indonesia, kalau nggak salah ya, hutangnya itu ada sekitar 20 negara Indonesia berhutang ya. Dan ke sekitar 10 lembaga simpanan pinjaman internasional seperti kayak IMF, Bank Dunia, Islamic Development Bank, atau kalau bahasa Indonesia Pembangunan Bank Islam, terus ke bank-bank Eropa. Indonesia dengar sih beli alat tempur yang Prancis itu berhutang ke bank Eropa ya, tapi ditalangin dulu ke, kalau dengar ya, atau itu benar tuh kagak ya, ditalangin dulu sama Uni Emirat Arab ya, saya nggak tahu benar tuh kagak ya. Jadi dengan cara saya, sekali lagi, dengan cara saya Indonesia bisa melunasi hutangnya dengan cara saya, yaitu Indonesia pakai jasa saya. Nanti saya kasih infonya, oh ini letaknya di sini, ada potensi sumber minyak bumi, lalu Indonesia teliti. Saat berhasil Indonesia bangun kilang minyak buminya, terus minta lagi ke saya kasih, oh ini infonya, Indonesia teliti, saat ada Indonesia bangun lagi kilang minyak bumi. Bilang mas, sampai tahun 2035 dari info saya, Indonesia berhasil membangun sekitar 1000 kilang minyak bumi. Dari 1000 kilang minyak bumi itu paling tidak Indonesia bisa melunasi hutangnya ke negara Singapura, ke negara Rusia, ke negara Tiongkok, negara Cina ya maksudnya, negara Tiongkok, ke negara Amerika, ke negara Jepang, ke IMF, ke Bank Dunia, ke Bank Pembangunan Islam, ke bank-bank Eropa yang lainnya. Dan itu lanjut tetap sampai Indonesia lunas hutangnya total ke seluruh negara dan ke seluruh lembaga pinjaman internasional. Saat Indonesia lunas hutangnya, Indonesia memproklamasikan proklamasi kedua. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa Indonesia sudah lunas hutang. Satu. Kedua, dengan ini kami menyatakan bahwa Indonesia akan mengoperasikan negara Indonesia tanpa berhutang. Saat proklamasi kedua itu diucapkan, semua negara akan bergetar. Wow, Indonesia akan diseganin. Karena kenapa? Bisa jadi satu-satunya negara di seluruh dunia Indonesia yang bisa memproklamasikan negara tanpa berhutang. Yang saya sebut dengan proklamasi kedua, yaitu menyatakan bahwa Indonesia lunas hutang, satu. Kedua, menyatakan Indonesia mampu mengoperasikan negara Republik Indonesia tanpa berhutang. Pada saat itu semua dunia akan bergetar. Wow, itu impian saya. Ayo Indonesia pakai jasa saya. Ayo. Saat ini umur saya 46 tahun. Di tahun 2022 saya melihat, sekali lagi, sebenarnya saya punya satu ketakutan. Saya banyak ketakutan, tapi salah satu ketakutan yang paling mendasar adalah saya takut pikun. Karena saya melihat
beberapa kasus pria-pria yang umur 75 itu pikun. Memang sejatinya sih pria-pria ya, para pria itu pikunnya itu sejatinya umur 80, 85, tapi ada satu tren yang kurang baik di Indonesia ya. Sekali lagi ini bukan hoax ya, saya melihat, saya memantau ya. Ada satu tren kurang baik di Indonesia itu para pria itu mulai pikun di usia 75. Jika saya amit-amit ya, amit-amit, tapi ini andai kata saya pikun usia 75, berarti saya hanya punya waktu, kan saya 46, saya punya waktu sekitar 28 tahun untuk menterawang, memastikan bahwa ada sumber minyak bumi, orang pakai jasa saya. Saat saya sudah pikun, saya nggak berguna lagi. Orang kalau sudah pikun, maaf ya, nggak berguna. Dan mati kenapa dia kembali ke masa bayi lagi, yang nggak mengerti apa-apa. Walaupun orang itu hebat, sehebat-hebatnya, kalau sudah pikun ya kembali lagi seperti kayak pola pikir bayi umur 0 sampai 3 tahun yang baru mengerti belajar gitu. Tapi kalau usia pikun, polanya dia seperti bayi dan nggak bakal berkembang lagi pikirannya, nggak bakal berkembang lagi daya imajinasi, nggak bakal berkembang lagi, nggak bisa terawang lagi saya. Itu yang saya takutkan. Ayo negara Indonesia pakai jasa saya. Saya yakin seyakin-yakinnya, jika Indonesia pakai jasa saya dalam tempo 20 tahun, Indonesia mampu melunasi hutang-hutangnya ke seluruh negara-negara. Indonesia mampu melunasi hutang-hutangnya ke seluruh lembaga-lembaga pinjaman internasional. Ayo pakai jasa saya, oke? Kalau Indonesia mau pakai jasa saya, hubungin 087873406915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya. Kalau Anda mau hubungin, tolong kirim pesan saja ya, karena saya saat di toko kadang-kadang sinyal saya kurang bagus karena saya di toko nggak ada wifi, oke? Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Oke. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Mohon maaf ya kameranya goyang-goyang ya. Oke, sekian dan terima kasih.